Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan bahwasanya kita hidup di zaman yang dimana gadget atau yang kita gunakan untuk masuk dalam media sosial seakan-akan telah menjadi kebutuhan yang sangat primer, ya. Hampir-hampir tidak ada seorang pun kecuali memiliki gadget dengan berbagai macam keperluannya. Oleh karenanya semua orang sekarang memiliki gadget, semua orang berinteraksi dengan internet, setiap orang memiliki akun, ya. Bukan cuma orang dewasa, bahkan anak-anak kecil sekarang, anak-anak SD sudah punya akun di Instagram, sudah punya akun di Facebook, ya. Terus belum lagi teman-temannya di WhatsApp, ya. Bahkan muncul YouTuber junior, ya. Anak-anak kecil sudah belajar jadi YouTuber. Jadi intinya ini adalah zaman yang tidak bisa kita lakukan lagi, bahwasanya semua orang menggunakan gadget dan bermain media sosial. Ya, anak kecil, orang dewasa, ya, anak muda, bahkan kakek-kakek dan nenek-nenek, ya. Oleh karenanya mengenali adab-adab yang harus diperhatikan dalam menggunakan gadget, dalam bermedia sosial ini sangat perlu sebagai peringatan bagi diri pribadi dan juga kepada para pemirsa sekalian, karena gadget ini boleh dikatakan adalah suatu alat yang bermata dua, bisa kita gunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita gunakan sebagai alat untuk mengantarkan kita ke neraka jahanam. Maka seorang bertakwa kepada Allah dalam menggunakannya, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya langsung aja beberapa adab yang harus kita perhatikan, ya. Yang pertama, ya, kita menggunakan gadget hendaknya atau bermedia sosial hendaknya dengan waktu yang dibatasi, ya. Ya, kita ngerti bahwasanya HP kita selalu kita bawa, ya. Tapi ada waktu-waktu kita harus berhenti untuk menjalankan aktivitas kita, baik aktivitas duniawi maupun aktivitas ukhrawi. Karena kita ini berjalan dengan waktu, dan waktu kita terbatas, dan waktu kita adalah umur kita. Makanya Hasan al-Basri berkata, "Ya bani Adam, innama anta ayyam, fa idza dhahaba ba'dul ayyam dhahaba ba'duka, yushiku idza dhahaba ba'duka an yadhhab kulluk." Wahai anak Adam, sungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari, itu kumpulan waktu. Jika telah pergi darimu sebagian hari, maka telah pergi sebagian darimu, telah sirna sebagian darimu. Dan jika telah sirna sebagian darimu, maka dikhawatirkan akan sirnalah engkau seluruhnya. Ya benar, ini kita hanya kumpulan hari-hari, ya. Kalau waktu demi waktu kita habiskan untuk gadget yang tidak bermanfaat, ya, karena banyak hal yang bisa kita lihat di media sosial tanpa batas, apapun bisa kita lihat, sehingga kita memiliki sifat ingin tahu, membuat kita akhirnya waktu habis benar-benar di gadget. Ya, ini sebelum kita menggunakan gadget, kita ingat bahwasanya waktu adalah aset yang paling berharga bagi seorang muslim. Saya sering sampaikan, kalau orang barat mengatakan time is money, waktu adalah uang, kalau kita al-waqtu agla minadz dhahab, bahwasanya harta lebih berharga, waktu lebih berharga daripada emas, lebih berharga dari uang, ya. Karena kalau uang pergi, emas pergi, masih bisa kita cari, tapi kalau waktu sudah pergi, tidak akan kembali lagi, kembali lagi, ya. Setiap waktu yang lewat dari kita mempengaruhi nasib kita di alam barzakh, terlebih lagi nasib kita di akhirat kelak. Perkara yang menyedihkan, ya, ketika seorang berlebih-lebihan dalam menggunakan gadget, ya, selalu melihat ke media sosial, entah melihat berita-berita, melihat banyak hal, ya, yang tidak ada penghujungnya, sehingga ibadah dia terganggu, ya. Sebagian orang kalau habis sholat langsung dia lihat gadget, ya. Dia tidak berzikir terlebih dahulu, ya, sebagaimana yang harusnya dia lakukan, ya. Bahkan akhirnya dia tidak sholat sunnah, ya, dan seterusnya. Demikian juga sebagian orang biasanya kalau
habis sholat subuh baca Al-Quran misalnya, atau zikir pagi petang. Habis sholat subuh langsung lihat gadget, sibuk dengan berita-berita yang akhirnya waktunya terbuang. Sebagian orang juga sebelum tidur ya, seharusnya mungkin murojaah Al-Quran atau berzikir sebelum tidur, doa sebelum tidur, tidak dia lakukan. Sebelum tidur maka dia murojaah WA, dilihat dia senyum-senyum sendiri, akhirnya kemudian tertidur ya. Ini perkara yang nampak ya, ini musibah yang menimpa siapa saja ya, membuang-buang waktu dengan gadget sehingga waktu tidak berkah ya, waktu tidak berkah ya.